mendoakan waladun salihun, anak ibu yang masuk Jannatul Firdaus. Padahal Allah itu innallaha jamilun, Allah maha indah, yuhibbul jamal, Allah suka kepada keindahan. Tapi seringkali kita mengatakan indah menurut hawa nafsu kita. Kalau tidak sesuai dengan yang kita inginkan, kita katakan tidak indah. Allah kalau sudah memasukkan cinta ke dalam hati seorang hamba, maka apapun yang diberikan Allah indah. Masuk di dalam perut ikan di tengah malam, gelap lautan, 3 kegelapan, gelap malam, gelap lautan, gelap perut ikan, tidak indah. Tapi yang keluar dari mulut Nabi Yunus bukanlah sumpah serapah, caci maki. Yang keluar dari mulutnya kata-kata yang indah. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Orang kalau sudah sampai pada tingkat cinta kepada Allah, maka semua yang dilakukan Allah terhadap dirinya indah. Seperti orang jatuh cinta terhadap bayi yang tidak berdosa. Datang bayi itu memukul wajahnya, dia tersenyum. Bayi itu mengencinginya, dia tertawa. Kenapa? Karena bayi tidak berdosa. Bayi bukan Tuhan. Bayi hanyalah hamba Allah, belum ada dosa pada dirinya. Semua yang dilakukan bayi itu indah. Kenapa? Karena orang tua sudah jatuh cinta kepada bayi. Bagaimana ketika Qais yang jatuh cinta kepada Laila, bersemayam cinta itu di dalam hatinya, maka semua pada diri Laila dia lihat indah. Syair-syair itu selalu dijadikan ulama sebagai dalil pembuktian bahwa kalau cinta manusia begitu indah, apalagi cinta Allah yang menciptakan manusia. Orang yang belum sampai kepada level cinta itu berkata dia gila, padahal sebetulnya adalah dia sedang tergila-gila dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Janna jununuhu, tertutup akalnya. Orang menyangka dia sedang terpukau, padahal sebenarnya hatinya sedang jatuh cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa yang cinta pertama kali? Allah. Yuhibbuhum, Allah mencintai mereka. Wa yuhibbuna, mereka membalas cinta Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya bunayya, wahai anakku, inni ara fil manam, aku lihat dalam mimpiku, anni azbahuka, aku menyembelih lehermu. Fanzur madza tara, apa pendapatmu? Apa jawab anak yang juga cinta kepada Allah? Ya abati, wahai ayahku, if'al ma tu'mar, laksanakan apa yang diperintahkan Allah. Satajuduni insyaallah minas sabirin, insyaallah aku sabar menerima apa yang diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau sesuai keinginan kita dengan yang diinginkan Allah, maka bersyukurlah. Kalau tidak sesuai yang diharapkan dengan apa yang diberikan Allah, maka bersabarlah. Ajaban li amril mu'min, orang yang percaya kepada Allah itu mengagumkan. In asabathu dharra, in asabathu sarra, kalau yang datang itu menyenangkan hatinya, syakar, dia bersyukur, kana khairal lahu, itu baik baginya. In asabathu dharra, kalau yang datang itu tidak menyenangkan hatinya, tak sesuai dengan yang diinginkannya, sabar, dia tetap bersabar, kana khairal lahu, itu pun baik baginya. Orang yang bersyukur diberikan Allah, la in syakartum la azidannakum. Orang yang bersabar diberikan Allah, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Tidak ada yang tidak indah bagi orang yang sampai pada hakikat keindahan Allah. Semua yang dilakukan Allah baik, semua yang diberikan Allah baik, walaupun tidak sesuai seperti yang dia inginkan. Hari ini kita sedang berhadapan dengan manusia-manusia yang memaksa Allah untuk mengikut keinginannya, sehingga kalau sesuai dengan yang dia minta,
dia katakan Allah hebat. Tapi kalau tidak sesuai dengan kemauannya, maka dia tidak mau lagi beribadah kepada Allah. Sejak kapan Allah mengikut hawa nafsu? Sejak kapan Allah menjadi mengikuti keinginanmu? Kita di hadapan Allah seperti mayat yang sedang dimandikan orang. Jenazah tidak pernah melawan. Jenazah dimiringkan ke kanan, tangannya, hidungnya dicuci, dibasuh, disiram air. Kalau jenazah saja di hadapan orang yang memandikannya begitu lemah, bagaimana dengan kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala? Hakikat manusia adalah lemah. Hakikat makhluk adalah makhluk. Dia tidak pernah menjadi khalik. Kalau kita paham hakikat ini, kita akan dapat tersenyum atas semua pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala, walaupun sesuai dengan yang kita inginkan ataupun tidak kita inginkan. Allah ceritakan nabi-nabi itu dalam Al-Quran, la'allakum yatafakkarun, supaya kita berpikir. Kurang hebat apa lagi Nabi Nuh alaihi salam, tapi ketika tak sesuai dengan yang Allah berikan. Kurang hebat apa lagi Nabi Ibrahim alaihi salam, tapi tak semua yang dia jalani itu sesuai dengan yang kita inginkan. Kurang hebat apa lagi Nabi Musa alaihi salam, tapi dalam kehidupannya juga penuh dengan tetes peluh keringat dan air mata. Belum lagi dia mukallaf, belum lagi dia berakal, dia terpaksa mesti dihanyutkan di tengah sungai Nil. Sesuatu yang di luar logika akal manusia, tidak indah menurut kita, tapi begitu kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Dibesarkan di istana Fir'aun sampai akhirnya Allah mesti mengeluarkannya, jatuh menjadi pengembala kambing. Thamaniya hijaj, 8 musim, 8 tahun lamanya. Tidak indah bagi kita, tapi begitu kehendak Allah. Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Kalau ada dalam hidup ini tidak indah, padahal kita sudah berbuat baik, berniat baik, berpikir baik, berkata baik, berbuat baik, datang tidak baik, satu-satunya kunci hanya husnuzan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Husnuzan kepada Allah itu indah. Innama ana inda husni zanni 'abdi bi, aku menurut prasangka hambaku kepadaku. Satu-satunya cara menerima keputusan Allah hanyalah ridha. Makanya sebelum matahari terbit kita katakan, raditu billahi rabba. Aku ridha engkau sebagai Rabbku. Aku ridha engkau sebagai penciptaku. Aku ridha engkau sebagai pengatur hidupku. Kuserahkan semuanya kepadaku. Setelah aku berusaha, setelah aku berdoa, setelah aku bertawakal, puncaknya adalah ridha. Hanya orang-orang yang ridha kepada Allah yang diundang menemui Allah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang. Mengapa jiwa itu tenang? Karena dia sudah ridha sampai kepada level maqam tertinggi, maqam ridha. Irji'i ila rabbiki, kembalilah engkau menghadap Allah, radiyatan mardiyah. Engkau ridha dan Allah pun ridha kepada. Setelah ridha, fadkhuli fi ibadi, masuklah bersama hamba-hambaku yang ridha. Wadkhuli jannati, masuklah ke dalam surga. Karena hanya orang-orang yang ridha kepadaku lah yang masuk ke dalam surga. Tapi hati kita belum tentu ridha terhadap semua keputusan Allah. Hati itu keras, hati itu melawan, hati itu berontak. Aku sudah sholat, aku sudah puasa, aku sudah berzikir, aku sudah sedekah, sudah bangun masjid. Kenapa tidak sesuai seperti yang kuinginkan? Ada satu yang belum. Mungkin kau sudah ikhlas menggunakan hartamu, mungkin kau sudah tulus menggunakan nyawamu, tapi satu yang belum, kau belum ridha menerima keputusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga ketika orang sudah masuk ke dalam surga, Allah bertanya, "Madza turidun?" Hai penghuni surga, apa yang belum kalian dapat? Jannatin tajri min tahtihal anhar. Surga beserta isinya, taman-taman yang indah, semua sudah dapat.
Apa yang belum? Penghuni surga menjawab, ada yang satu yang belum ya Allah. Ridhaka, kami belum dapat ridhamu. Kata Allah, ridhaku hanya diperoleh orang yang ridha menerima segala keputusan. Berat, sakit, tapi dia tetap tersenyum karena dia tahu bahwa yang memberikan ini adalah Allah. Rencana Allah jauh lebih indah. Kata-kata terlalu mudah diucapkan lidah, tapi ketika sampai dalam diri kita, yang membuat kita ridha itu pun hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita hanya mampu berkata la haula wala quwwata illa billah.